Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan amanah yang diberikan, maka melanjutkan daripada kajian kita tentang tazkiyatun nafas, membersihkan hati, membersihkan jiwa dari segala macam penyakit jiwa. Sesuai dengan tema lanjutannya, kalau di Ramadan tahun yang lalu kita membahas tentang keikhlasan, maka hari ini kita akan membahas tema yang kedua, sebagaimana yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Tema yang kedua adalah tentang at-taubah. Kalau bahasa kita tobat, at-taubah atau taubat atau tobat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebelumnya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang taubat adalah dia ingat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, maka secara bahasa itu disebut sebagai taubat. Para ulama kita menetapkan bahwasanya syarat taubat itu jika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat untuk bisa dikabulkan taubatnya itu ada 3. Yang pertama adalah menghentikan kemaksiatan yang biasa rutin dia lakukan. Jadi itu syarat yang pertama, dia harus stop dulu, hentikan dulu, jangan diteruskan. Kemudian yang kedua, menyesalinya, ada rasa penyesalan. Di antara orang yang menyesal itu adalah dia tidak pernah menceritakan lagi aibnya kepada siapapun, walaupun kepada orang yang paling dekat dengan dirinya. Kalau dia belum menikah, orang yang paling dekat dengan dirinya adalah kedua orang tuanya, saudara-saudara kandungnya. Kalau dia sudah menikah, ya pasangannya. Tidak dia ceritakan. Itu ciri orang yang menyesal. Sebab kalau diceritakan berarti dia punya kebanggaan, pernah melakukan kemaksiatan ini dan itu. Itu ciri orang yang tidak menyesal. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lagi, berupaya sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi syarat kepada Allah jika ingin bertaubat, ingin diterima taubatnya, syaratnya 3. Kalau berkaitan dengan sesama manusia, ditambah satu lagi. Tambahannya satu lagi, 3 tadi yang sudah kita sebutkan, satu lagi tambahannya. Kalau berkaitan dengan manusia, tentu ada hak-hak atau hukukul adami, hak-hak kemanusiaan. Misalnya pernah mengambil uangnya, maka taubat orang yang berkaitan dengan manusia, dia harus kembalikan uang itu. Kalau berkaitan dengan menyakiti hatinya, fisiknya, maka dia minta maaf, minta ridho kepada orang itu.
Jadi syaratnya 4 tambahan. Kalau kepada Allah hanya 3, tapi kepada sesama manusia ada 1 tambahannya lagi. Jadi tidak dikatakan orang tersebut bertaubat kepada Allah jika berkaitan dengan sesama manusia kalau tidak ada keinginan yang jelas. Kalau berkaitan dengan harta, ada nggak niat dia, usaha dia untuk mengembalikan apa yang diambilnya itu? Jika tidak, berarti syarat tobatnya belum memenuhi. Jadi itu syarat taubat. Yang berkaitan dengan Allah syaratnya ada 3. Yang berkaitan dengan sesama manusia ditambah 1 lagi. Dalil Qur'annya apa? Dalil hadisnya apa? Banyak. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, misalnya di dalam surah An-Nur ayat 31, sebagaimana yang sudah saya bacakan di awal tadi. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Di sini kalimatnya itu kalimat berbentuk jamak. Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman yang ada iman di dalam hatinya, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi kalimatnya ini kalimat jamak, bentuknya itu jamak, tidak individual, tidak personal, tetapi secara menyeluruh. Artinya, jika pada satu komunitas atau pada skup yang lebih besar, misalnya sebuah negara, jika terdiri dari individu-individu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan negara itu akan menjadi negara yang beruntung. Di ujung ayat ini Allah katakan la'allakum tuflihun. Allah jamin orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya dia akan menjadi orang yang beruntung. Jadi kebalikannya, tak akan pernah selamat seseorang itu, tak akan pernah selamat satu komunitas itu, tak akan pernah selamat negara itu jika dihuni oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, saya perhatikan yang bekerja di sini tadi sholatnya saya lihat banyak yang hadir. Mudah-mudahan itu satu indikasi yang menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dunia ini hanya tempat persinggahan saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu ibarat sebuah pohon di mana pohon itu rindang, lalu dijadikan sebagai tempat untuk bernaung sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan kembali setelah suasana menjadi teduh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi kembali lagi sekali lagi bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang sudah ada iman di dalam hatinya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kalimat taubat itu kan paling minimal astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
Astaghfirullah itu artinya saya mohon ampunanmu wahai Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Di dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi pernah mengatakan, wallahi, aku bersumpah demi Allah. Rasulullah bersumpah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, pakai sumpah, sesungguhnya saya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam 24 jam itu tidak kurang daripada 70 kali. Padahal Rasulullah itu adalah orang yang maksum, dosanya yang dahulu yang akan datang seluruhnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pakai kalimat sumpah lagi. Kalau Rasulullah bersumpah terhadap sesuatu, berarti sumpahnya itu yang kemudian isinya mengandung hal yang besar. Dijelaskan di dalam surah Nuh bahwa di antara kemanfaatan daripada istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah akan mendatangkan rezeki yang melimpah, akan mendatangkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sudah terampuni dosa-dosanya pun masih beristighfar, masih minta ampun kepada Allah, masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kata ulama, istighfarnya Rasulullah itu, taubatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka bentuk kesyukuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ungkapan rasa syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diungkapkan dengan cara minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita. Kalau kita istighfar, bertaubat ya memang karena kita berdosa. Karena tidak ada orang yang selain Rasulullah yang dijamin diampuni dosanya. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur dalam bentuk istighfar, dalam bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hendaknya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam riwayat yang lain bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang tertentu, malaikat itu kan turun. Di antara keinginan para malaikat itu ketika dia berada di atas dunia ini adalah ingin mendengarkan kalimat yang lebih baik daripada tasbih-tasbih mereka. Kalimat yang lebih baik daripada tasbih para malaikat itu adalah kalimat istighfar, kalimat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita selesai sholat,
Jangan langsung berangkat meninggalkan tempat sholat. Paling minimal kita katakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kalimat itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada tasbihnya para malaikat. Dengan kata lain, manusia yang beristighfar, yang minta ampun kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih baik daripada para malaikat. Saya ulangi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Orang yang minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala dosa, khilaf dan salahnya, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada malaikat. Malaikat itu tidak ada dosanya, sedangkan manusia itu tidak lepas daripada salah dan dosa. Tetapi salah, dosa, khilaf itu menjadi barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika diistighfari, ketika ditaubati oleh orang itu. Maka ajaran Islam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi ketika melakukan kemaksiatan, terlanjur melakukan dosa, maka ajaran Islam tidak mengajarkan untuk putus asa. Yang diajarkan adalah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya antara Adam dengan iblis itu kan hanya di situ. Adam melakukan suatu pelanggaran. Iblis juga sama melakukan pelanggaran. Bedanya apa? Tadi sama-sama melakukan pelanggaran. Bedanya adalah ketika kalimat taubat diberikan oleh Allah kepada keduanya, Adam menerima dengan lapang dada. Dia ikuti kalimat istighfar, kalimat taubatnya itu. Sementara iblis tidak. Apa kalimat taubat yang diberikan oleh Allah, yang ditalkinkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dan iblis, walaupun iblis tidak mau mengikutinya, menyombongkan diri, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat taubat daripada atuk kita Adam dan nenek kita Hawa. Disebutkan di dalam riwayat bahwa Nabi Adam dan Hawa mengucapkan kalimat itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin selama 40 tahun. Baru kemudian Allah terima taubat mereka berdua. Jadi inilah ciri khas makhluk yang lebih baik daripada para malaikat. Kenapa dikatakan lebih baik daripada para malaikat? Malaikat itu tidak punya nafsu. Sedangkan manusia itu punya nafsu. Dia melakukan satu kesilapan. Tak akan mungkin manusia tidak melakukan kesilapan. Tidak mungkin ada manusia yang bisa terhindar daripada dosa, salah, tidak mungkin. Tetapi Allah berikan keluasan rahmatnya berupa istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar, induk daripada istighfar. Kalimatnya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu adalah sayyidul istighfar. Tapi kalau tidak hafal, minimal kita ucapkan astaghfirullah. Atau istighfarnya Nabi Adam tadi. Ada lagi istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia berdakwah, mengajak orang supaya masuk Islam, menjalankan ajaran Islam, tak seorang pun yang mau ikut, sehingga dia merajuk, dia minggat, dia meninggalkan daerah dakwahnya itu. Kemudian Allah hukum dia ditelan oleh ikan. Maka di dalam perut ikan itu, di dalam kegelapan lautan itu, Allah berikan kepadanya kalimat istighfar. Apa kalimat istighfar untuk Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kita tinggal memilih saja bentuk istighfar yang mau, bagaimana yang mau kita ucapkan. Ada yang pendek, ada yang sedang. Kalau yang sedang, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar, bertaubat kepada Allah tidak kurang daripada 70 kali dalam sehari semalam. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam bentuk perintah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, yang kulitnya putih maupun hitam, bangsa timur ataupun bangsa barat, dimanapun kalian berada, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kalian seluruhnya kepada Allah. Fa inni, sesungguhnya saya, atubu, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fil yaum mi'ah marrah, dalam sehari semalam itu mi'ah marrah, 100 kali. Tadi disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari 70, tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat Imam Muslim 100 kali. Lalu ulama kita menyimpulkan bahwa sebenarnya Nabi ingin mengatakan kepada kita umatnya bahwa istighfarnya Nabi, taubatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya batasan hitungan. Tidak ada batasan berapa banyaknya, karena saking kan banyaknya itu. Jadi kalimat lebih daripada 70 atau 100 kali itu menunjukkan bahwa bilangan itu tidak terhingga. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya hendaknya kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tetapi Islam mengajarkan untuk tidak berputus asa. Sehingga jangan lupa pula
kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, kapan saja, mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara obat yang paling mujarab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pintu taubat, pintu istighfar. Pintu taubat, pintu istighfar adalah pintu yang mana pintu itu akan menyelamatkan seseorang itu daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis muttafaqun alaih, tadi Bukhari, Muslim. Hadis yang ketiga ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lallahu, demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu afrahu, lebih bergembira, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya itu, min ahadikum saqata ala ba'irihi, dibandingkan dengan orang yang kehilangan untanya. Kehilangan untanya, wa qad adallahu fi ardi falah, kehilangan kendaraan untanya yang syarat dengan segala macam perbekalannya di gurun pasir yang luas. Jadi kalau zaman dulu orang kalau bepergian jauh itu kendaraannya unta. Di atas unta itulah segala macam perbekalan, dari mulai makanannya, minumannya, ongkos perjalanannya, semua perbekalan itu berada di atas unta. Tiba-tiba unta yang dikendarai ini lepas. Kalau untanya lepas di gurun Sahara yang luas, kemudian nggak nemu lagi unta itu dapat dipastikan orang akan tewas di gurun Sahara yang luas itu. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba orang itu mendapatkan kembali untanya itu. Padahal kalau nggak dapat, udah secara otomatis orang itu akan kehilangan nyawanya. Tiba-tiba dapat lagi itu untanya, tunggangannya, lengkap dengan segala perbekalannya. Tentu orang ini gembira bukan kepalang karena telah terselamatkan nyawanya. Kegembiraan orang itu yang mendapatkan apa yang hilang tadi itu, yang mana nyawanya terancam tadi, sudah bisa dipastikan dia akan mati di gurun Sahara tadi. Senangnya dia tidak melebihi senangnya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang mana ia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, di sini dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang kehilangan untanya di gurun Sahara, sama seperti riwayat yang sebelumnya. Karena dia sudah merasa putus asa, dia duduk di bawah pohon. Karena letih, akhirnya dia tertidur. Begitu dia bangun dari tidurnya, alangkah terkejutnya dia. Tali kekang unta itu terpegang dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Padahal secara logika itu nggak mungkin. Lalu Rasulullah mengatakan begitu gembiranya orang ini sehingga mau mengatakan, Engkau adalah Tuhanku ya Allah yang telah memberikan nikmat kepadaku dan aku adalah hambamu. Terbalik ucapannya itu karena saking kan gembiranya tadi, terbalik. Engkau Allah adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Karena saking kan gembiranya, terbalik ucapannya. Maka kegembiraan orang tadi itu sampai salah dia sebut karena saking kan gembira, bukan kepalang. Kegembiraannya itu dibandingkan dengan kegembiraan Allah ketika ada orang yang bertaubat dan beristighfar, maka Allah kegembiraannya di atas orang itu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya dalil-dalil daripada ayat Al-Qur'an tadi, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika ingin kita beruntung di dalam kehidupan kita, beruntung di dalam kewafatan kita, jangan lupa kita sisipkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita sisipkan kata-kata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun taubat itu juga bisa dalam bentuk perilaku. Karena Nabi pernah mengatakan, jika seorang kepala rumah tangga mencari nafkah yang halal, kemudian kepala rumah tangga ini karena dia letih mencari harta yang halal tadi itu, maka keletihannya itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dapat menggugurkan dosa-dosanya. Nah, jadi bapak-bapak yang sedang bekerja di tempat ini dengan keletihan yang ada pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka keletihan itu menjadikan seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau melengkapi kajian kita sebagai yang sempurna, maka bentuk istighfar itu bisa dalam bentuk lisan, ucapan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Karena Nabi juga pernah mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat duha, maka itu adalah ciri orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk istighfar, bentuk taubat kepada Allah itu bisa dimanifestasikan dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk perbuatan. Jadi inilah yang bisa disampaikan pada pertemuan siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perjalanan hidup kita dan kematian kita, dan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita seluruhnya, ahli keluarga kita, bersama dengan kekasihnya Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diizinkan pula kita dapat bertemu dan bersua dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang terbesar yang tak tertandingi. Ini saja yang bisa disampaikan. Jika ada yang salah atau khilaf yang tidak berkenan, maka kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian saya mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampunannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.